sore semua sahabat-sahabat Serikat News yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mempunyai kesempatan yang sangat bagus untuk membicarakan sebuah topik yang tentu dengan ahlinya, yaitu tentang bagaimana caranya kita tetap bisa berolahraga dan juga tetap bisa lancar dalam menjalankan puasa. Sembari lalu kita menunggu narasumber yang sangat luar biasa bagi kita, ya, kita tunggu sejenak, yaitu Dr. Mikael Trianto. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Mas. Selamat sore, teman-teman sekalian semuanya. Bagaimana kabarnya, Dokter, hari ini? Ya, sehat-sehat saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sekarang posisi ada di mana, Dok? Posisi di rumah, kan lagi nunggu waktunya mau wawancara dengan Serikat News. Oh, baik. Di Jakarta ya, Dok, ya? Ya, di Jakarta. Mas dari Jogja ya? Ya, kebetulan sekarang saya lagi pulang kampung, ada di Malang ini, Dok. Wah, itu dekat dengan anak saya, ya, itu. Anak saya di Malang. Di rumah sakit. Oh, di mana, Dok? Lagi pendidikan di rumah sakit, apa namanya? Rumah sakit umumnya di sana, namanya? Saiful Anwar. Saiful Anwar, ya, RSSA. Ya. Saiful Anwar, RSSA. Baik, Dok. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik ya, Dok? Baik, mudah-mudahan Mas dengan teman-teman sekalian juga semuanya baik ya. Semoga dokter beserta keluarga dan juga direksi yang ada di Jakarta selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini, Dok. Amin, amin. Oh iya, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi terkait tema kita, yaitu tentang olahraga di bulan puasa, bagaimana nanti cara, trik, dan juga saran yang akan dokter sampaikan, ada beberapa pertanyaan, Dok, yang ingin saya ajukan kepada dokter ketika saya sudah melihat kurikulum vitae yang dokter kirimkan kepada Serikat News. Nah, yang pertama, Dok, karena saya melihat latar belakang dokter yaitu sangat konsentrasi terhadap spesialisasi keolahragaan yang ada di Indonesia. Bahkan dokter juga track record yang kami lihat sangat prestisius sekali menjadi dokter bagi tim PBSI, Pelatnas ya, Dok ya. Baik di Piala Uber, Thomas, Sudirman, dan lain sebagainya. Ada beberapa pertanyaan, Dok. Yang pertama, apa sih yang latar belakangi dokter sehingga tertarik dan bisa terjun secara penuh prestasi di dalam dunia keolahragaan, khususnya dokter spesialis keolahragaan, Dok? Ya, terima kasih. Saya sudah ditanya kenapa latar belakangnya bukan masuk ke bagian lain gitu ya. Saya rasa itu juga memang jalan Tuhan untuk saya. Sebelumnya tentunya saya berpikir seperti teman-teman yang lain, ingin menjadi spesialis obgyn, ingin menjadi spesialis yang bedah dan sebagainya gitu ya. Namun akhirnya saya ditunjukkan jalan ke spesialis kedokteran olahraga ini gitu ya. Dan pada saat saya pertama kali masuk itu baru angkatan kedua, jadi kita belum punya role modelnya dan sebagainya. Namun saya mempunyai satu pengalaman pada saat saya bertugas di Ambon. Di sana kepala dinas kesehatan saya, kepala kantor wilayah kesehatan saya adalah Bapak Andi Lohenapesi. Itu dokter yang mengkhususkan diri untuk menangani kusta. Dan dapat dibayangkan, kita kalau dengar kusta saja takut gitu ya. Tapi beliau yang mengatakan pada saya, Michael, belajar kusta dan kamu akan keliling dunia. Dan itu menginspirasi saya. Saya tidak seberani Dr. Andi.
Namun saya mengatakan pada diri saya, kalau beliau dengan kusta saja dapat berhasil selama menekuni bidang itu sungguh-sungguh 100%, saya yakin kalau saya menekuni olahraga, kesehatan olahraga dalam khususnya ini, saya juga yakin saya juga dapat mencapai keberhasilan dan berguna bagi masyarakat. Kira-kira gitu Mas, latar belakangnya. Baik dok, berarti termasuk angkatan-angkatan awal ya dok ya, yang terjun langsung ke spesialisasi keolahragaan ya dok ya? Betul, saya di spesialis kedokteran olahraga ini, saya angkatan kedua. Jadi benar-benar kita merintis, bahkan tempat kita pun dulu di FKUI itu adalah gudang beras. Jadi benar-benar kita merintis dari nol. Kalau sekarang kita sudah mendapatkan gedung yang baik, bagus ya di FKUI, tapi itu dimulai dari sesuatu yang nol. Ya, jadi harus disyukuri sampai sekarang kita bisa survive, bahkan bisa berkembang dengan banyak melahirkan dokter-dokter olahraga di Indonesia ini. Ya, alhamdulillah sangat menginspirasi bagi semua sahabat Serikat News yang ada di manapun berada ini dok. Terus sebenarnya dok, karena kan sering berkecimpung di dunia keolahragaan, lalu sering bersinggungan dengan para atlet-atlet nasional. Sebenarnya tantangan apa sih dok yang paling menantang menurut dokter dalam menangani kasus-kasus yang mendera atau yang menimpa para atlet di Indonesia ini dok? Ya, dalam menangani atlet, dan kebetulan atlet yang saya tangani adalah bulu tangkis, yang mempunyai track record sangat-sangat baik. Ya, pemegang medali Olimpiade, ya, dan itu terus-menerus bisa dipertahankan, sehingga membuat saya berpikir kita tidak bisa coba-coba. Pada saat penanganan atlet nasional, terutama yang top level, itu kita harus memberikan pelayanan bagi mereka yang terbaik. Karena itu, selama saya di Cipayung, kita tidak mau coba-coba. Kita hanya berikan pelayanan yang terbaik, ya, obat-obat yang terbaik, fisioterapi dan sebagainya, ya, itu semua harus terbaik. Karena hari ini yang bersangkutan sakit, kita harus siapkan untuk besok siap bertanding. Kira-kira begitu, Mas. Wah, sangat kompleks sekali ya dok permasalahan yang ada di khususnya di cabang olahraga bulu tangkis. Karena kita ketahui ketika sebuah timnas Cipayung atau PBSI mengirimkan delegasi Indonesia ke sebuah turnamen yang ada di luar maupun di regional nasional sendiri, itu juga ketika menang hari ini besok harus tanding, wah dokter yang ada di balik layar ini sangat vital sekali perannya untuk maintenance, untuk menjaga stabilisasi fisik para atlet dok. Jadi kita semua berterima kasih, khususnya bulu tangkis masih menjadi olahraga kebanggaan bagi negara kita Indonesia. Semoga ke depan atlet-atlet Indonesia tetap mampu menjaga prestasinya ya dok. Amin. Amin, Mas. Sebelum kita masuk ke tema kita, ada satu pertanyaan yang terakhir yang ingin saya ajukan kepada dokter. Kita kan sekarang ada di sebuah pandemi ya dok ya, situasi pandemi COVID-19 yang menyerang hampir seluruh belahan dunia. Apakah beda situasinya dok? Praktek dokter, lalu shift kerja dokter dan lain sebagainya, APD atau ya situasi di bidang kedokterannya itu bagaimana dok? Apakah ada perbedaan? Jelas berbeda. Jadi setelah 1 tahun kita menghadapi pandemi ini, mau tidak mau kita harus melakukan adaptasi yang semuanya mengacu pada protokol kesehatan tadi. Kita wajib mematuhi protokol kesehatan dan melakukan adjustment, penyesuaian yang
dapat kita berikan pada pasien dan juga para tenaga kesehatan dan para medis itu, sehingga kita dapat tetap bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, dan di sini juga menjadikan kita lebih kreatif. Mungkin bila mana kita tidak mengalami pandemi ini, saya juga nggak pernah punya akun Instagram seperti saat ini. Ya, itu adalah salah satu. Ya, karena saya pikir hikmah tersendiri ya, Dok. betul kita dapat dengan media yang lain. Nah, tapi sekarang mau tidak mau, ya kita harus belajar sesuatu yang baru untuk dapat survive, ya dapat melakukan kegiatan senormalnya dengan tanda kutip karena ada new normal tadi, sehingga praktek saya pun relatif berkurang waktunya, tinggal separuh. Dulu praktek dari pagi sampai malam, sekarang nggak bisa. Ya, paling pagi sampai sore itu sudah maksimal. Ya, dengan demikian kita kita berusaha dan tetap berdoa agar pandemi ini dapat selesai, dapat diatasi dan kita mampu survive dalam kondisi yang sehat, ya, dan bahkan menjadi lebih baik karena kita sudah punya modal, ya. Dalam kondisi pandemi ini kita melakukan adaptasi yang perlu untuk masa depan. Kira-kira gitu, Mas. Baik, ya itu tadi, semoga harapan kita semua tetap ya, Dok, ya, pandemi ini segera selesai dan Indonesia khususnya segera bangkit seperti dahulu kala, dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Dok, kita sekarang memasuki kepada tema besar kita, yaitu olahraga di bulan puasa, di bulan Ramadan, Dok. Jadi mungkin pada term kali ini, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami akan memberikan waktu kepada dokter terlebih dahulu, memberikan semacam pandangan bagaimana sih cara, bagaimana sih trik dan juga pola yang tepat sehingga kita itu selalu bisa beraktivitas, selalu bisa menyempatkan untuk berolahraga. Jadi puasa bukan menjadi alasan untuk tidak berolahraga. Seperti itu, Dok. Karena ketika kita berpuasa, bagi sahabat-sahabat serikat news yang menjalankan ibadah puasa, kita hanya bisa melakukan kegiatan makan dan minum ketika sahur dan juga buka, seperti itu, Dok. Jadi mungkin dengan adanya pembicaraan pada sore hari ini menjelang buka puasa, dokter bisa memberikan trik atau pola cara yang benar. Bagaimana sih kita bisa berolahraga dengan benar dan baik tanpa harus mengganggu ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih, Dok. Monggo kami persilahkan kepada dokter. Terima kasih, Mas. Jadi memang benar dari tahun ke tahun pada saat memasuki bulan puasa, saya selalu ditanya. Pertanyaan yang pertama adalah, Dok, dalam masa bulan puasa ini, kita itu mengubah, mengurangi, bahkan ya pola makan kita, jumlah yang dimakan, jumlah yang diminum. Lalu olahraga itu untuk apa? Apakah aman? Apakah nanti malah dapat mengganggu kesehatan? Ya. Itu adalah pertanyaan yang selalu muncul. Ya. Nah, kalau untuk menjawab itu, tentunya kita harus juga melihat sebenarnya apa masalah yang sering muncul di saat bulan puasa. Berpuasa, kemudian biasanya merasakan lemah. Ya tentu saja, karena kan tidak ada intake makanan yang cukup sebelumnya. Tidak seperti biasa. Tidak ada intake minuman yang teratur, ya, sehingga mudah terjadi dehidrasi. Tidak heran bila mana pada saat bekerja siang hari, jam 3, jam 4, mulailah ngantuk, lemes, lesu. Ya, mungkin awal-awal di minggu-minggu pertama tidak, tapi makin ke belakang hal itu makin nyata. Nah,
disinilah kita melihat ada problem. Bagaimanapun juga, pada saat bulan puasa tidak ada alasan untuk mengatakan, sorry, saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan karena saya lagi lemes, saya lagi nggak kuat. Nggak bisa. Kita tetap harus bisa efektif dalam menggunakan waktu bekerja kita. Nah, disinilah kita melihat bahwa olahraga, bila mana tepat pengaturannya dalam pemberian dosis latihannya, di sana dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh meningkat, tentunya akan membuat tubuh menjadi segar. Tidak stres, karena menghadapi pekerjaan tapi lemes. Stres nantinya. Oh enggak, karena ada kebahagiaan. Kita tahu, kalau kita berolahraga secara teratur, maka ada hormon endorfin yang dapat meningkatkan semangat kita. Bahkan akan membuat kita ingin tetap berolahraga. Jadi itu nilai plusnya satu. Namun kita juga tidak boleh menyingkirkan bahwa olahraga ada yang menimbulkan gangguan kesehatan. Kenapa? Karena serangan jantung, karena dehidrasi, bahkan ada atlet yang misalnya karena muntah-muntah di saat bulan puasa, kemudian cairannya hilang, gangguan ginjal. Dapat itu terjadi, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus memilih olahraga seperti apa. Olahraganya kalau itu kita harapkan ringan sampai sedang saja intensitasnya. Jadi tidak boleh berat. Kalau tidak berat, kita harapkan dehidrasi menjadi minimal kemungkinannya. Kalau dehidrasinya minimal, yang bersangkutan dapat melakukan puasa dan berolahraga dan tetap bekerja efektif sesuai dengan target pencapaiannya. Itu puasa. Baik, Dok. Namun ada satu Dari lagi. pembicaraan barusan, itu ada beberapa poin penting yang saya tangkap, Dok. Perihal dosis, Dok. Bagaimana sih dosis yang tepat bagi kita umat Islam yang menjalankan puasa untuk bisa tetap beraktivitas dengan normal, dengan lancar, syukur-syukur bisa menimbulkan rasa untuk selalu semangat berolahraga, Dok. Dosis yang tepat itu seperti apa, Dok? Ya, nah, saya setuju, Mas. Banyak yang berpikir dosis itu adalah seberapa banyak keringat yang keluar. Tapi itu salah. Mengapa? Karena keringat yang keluar dari tubuh yang dehidrasi tentunya akan memaksa kita untuk berolahraga berat. Jadi nggak bisa kita pakai ukuran dosis dengan keringat. Yang kedua adalah jarak. Oh, saya harus pulang pergi keliling Senayan misalnya itu 3 kali. Itu baru namanya olahraga. Nggak bisa. Kenapa? Ini lagi masanya pandemi. Ini lagi masanya puasa. Mungkin kalau tidak puasa boleh. Yang berikutnya lagi adalah mengatakan, oh kecepatan saya harus seperti ini nih. Secepat ini. Sekian kilometer dalam 1 jam. Oke, boleh saja itu dalam keadaan tidak puasa. Ya, tapi dalam keadaan begini, hati-hati. Begitu kita olahraganya berat, maka kita akan melakukan pembakaran lebih banyak, dehidrasi lebih besar, rasa lapar yang lebih besar. Bahaya, bisa membatalkan puasa nanti malah. Ya kan? Karena apa? Berkunang-kunang, sakit kepala, nggak bisa kerja. Akhirnya batal puasa. Itu tidak boleh. Jadi, untuk menentukan dosis yang tadi Mas tanyakan adalah kita menentukan dengan denyut jantung. Dan denyut jantung ini dikaitkan dengan usia. Rumusnya ada. Nah, kalau teman-teman mau mencatat 220 dikurangi usia dalam tahun,
itu adalah 100% dari denyut jantung maksimal kita yang berusia 20 tahun. Misalnya, kalau 20 tahun, 220 dikurangin usia itu adalah 20 tadi, berarti 200 kali denyutan per menit itu adalah 100% bagi seorang yang ingin berolahraga di 200 kali denyutan per menit. Namun, itu 100%. Nah, kita harapkan cukup 50-70%. Jadi separuhnya. Denyutannya cuma 100 sampai 140. Itu pun masih kita minta. Kalau pusing, tunang, kalau keringat dingin, kalau merasa tidak nyaman, harus stop. Jangan ditunggu sampai selesai dulu larinya. Gitu. Nah, itu adalah untuk dosisnya, Mas. Dengan demikian, usia berapa saja? Apakah yang berusia 18 tahun? Apakah yang berusia 81 tahun? Kita dapat mengadop rumus tadi untuk dapat diterapkan pada tubuh kita. Kira-kira gitu, Mas. Ya, baik dok. Jadi ada pengurangan ya dok ya dari intensitas olahraga yang dilakukan ketika di luar bulan suci Ramadan dan juga di bulan suci Ramadan. Seperti itu ya dok ya. Ada pengurangan intensitas. Ya, setuju Mas. Sebelumnya bagi sahabat-sahabat Serikat News yang ingin menanyakan pertanyaan kepada Dokter Mikael, nanti bisa ditulis di komentar, akan saya kumpulkan, nanti akan dijawab oleh dokter, akan saya ajukan kepada dokter. Baik dok, mumpung barusan masih hangat pembicaraan kita dok, mengenai keringat dok, bagaimana sih dok untuk membedakan di mana keringat itu yang pure, keringat sebagaimana yang kita ketahui dengan keringat yang sudah berlebihan atau melebihi dehidrasi itu dok. Karena kan kita masih awam, belum bisa mengetahui dok, karena tadi dokter sangat serius menjelaskan harus diketahui ini keringatnya seperti apa, volume keringat yang dikeluarkan, bukan dari itu kita mengukur bagaimana olahraga yang baik itu dok. Ya, jadi kalau kita melihat itu tentunya dari intake dan dari output, ya. Intake dan output. Output itu yang tadi Mas katakan keringat seperti apa? Ya tentunya bila mana keringat itu gampang keluar, berarti tubuh kita hidrasi masih bagus. Ya. Namun itu juga relatif. Kadang-kadang orang tidak aware, tidak waspada dengan kehilangan cairan. Contohnya berolahraga di ruangan yang ber-AC. Tentu berbeda. Mas lagi di Malang, berolahraga di Batu dengan di Semarang misalnya yang relatif lebih panas suhunya. Itu berbeda ya. Jadi yang dapat dijadikan pegangan adalah kecukupan cairan di dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Melihat dari warna urin yang terkumpul di kloset duduk. Saya pakai contoh kloset duduk. Mengapa? Karena itu yang pergunakan laki-laki dan wanita. Kalau klosetnya digantung, hanya pria. Jadi nggak bisa itu. Ya kita bandingkan. Kita bandingkan dengan kloset duduk, itu biasanya ada cairan, ada air yang menampung, yang ditampung di situ. Bila mana kita pipis, maaf ya, kita pipis sampai selesai sudah, ternyata dengan air yang ada pun warna urinnya itu kuning gelap, jelas tubuh kita kekurangan cairan. Itu kayak teh tua. Nah, kalau ngomong teh kan gampang gitu. Orang Jogja temannya minum teh, gitu kan ya, manis lagi. Nah, kalau tehnya itu tua, berarti airnya itu sedikit. Ya toh, berarti dalam tubuh kita airnya sedikit. Kalau kita warna kuningnya tua, tapi kalau kuningnya jernih bahkan agak-agak keputihan, seperti air bening begitu, kita tahu bahwa kecukupan cairan dalam tubuh kita itu bagus.
Nah, ini menjadi ukuran buat kita pada saat kita sebelum sholat subuh itu kita mau kan baru bangun ya sahur pipis kita lihat warnanya apa, wah warnanya begini berarti minumnya harus lebih banyak ya. Nah itu kan sesuatu yang dapat kita pergunakan, dan juga pada saat membatalkan puasa itu dapat kita isi cairan lagi sampai warna pipisnya itu jernih. Tentu kondisi hidrasi tubuh kita, kecukupan cairan di dalam tubuh kita itu dapat diukur dan dapat kita perbaiki. Bukan cuma mengukur, kita bisa perbaiki. Oh, jadi kita juga bisa menjadikan indikator urin kita ya dok ya, untuk melihat apakah tubuh kita mengalami dehidrasi atau mengalami kecukupan cairan. Seperti itu ya dok ya. Untuk sahabat Serikat News, nampaknya ini terjadi gangguan sinyal. Kita tunggu terlebih dahulu. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Nampaknya ada gangguan di jaringan narahubung kita, Dr. Misael. Jadi kita tunggu terlebih dahulu apakah akan saya coba hubungi lagi. Jadi tetap stay tune di Serikat News. Ini kami masih mencoba terhubung kembali dengan Dr. Mikael. Semoga kita masih bisa terhubung kembali untuk membicarakan lebih dalam lagi. Halo dok. Ya, mohon maaf, sinyalnya down tiba-tiba, jadi ganti dulu ya internetnya. Alhamdulillah, nggih. Ya, kita masih bisa terhubung lagi dengan dokter. Jadi tadi sudah ada 2 poin penting yang dokter sampaikan, yang dokter bisa bagi kepada sahabat Serikat News semuanya. Bagaimana caranya kita dapat berolahraga dengan maksimal dan tetap bisa menjalankan puasa secara baik. Yaitu yang pertama, kita harus memperhatikan suplemen atau input yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga itu menjadi indikator penting apakah tubuh kita cukup cairan atau tidak. Dan yang kedua, memperhatikan dosis atau intensitas olahraga yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan atau selama kita menjalankan ibadah puasa. Apakah selanjutnya ada trik-trik atau cara yang khusus, dok, untuk kita tetap bisa berolahraga dan juga menjalankan ibadah puasa dengan baik dan tidak terganggu, dok? Ya, tentunya kita kalau tidak ada harus kita ada-adakan, ya kan? Iya, dok. Karena kita ingin olahraga agar tubuh tetap sehat, tapi tetap menjalankan ibadah puasa sampai penuh, gitu ya. Nah, dengan demikian, pertama kita harus cari dahulu apakah ada hal-hal yang dapat mengganggu olahraga kita itu selama ibadah puasa. Misalnya saja tadi kalau kecukupan cairannya tadi. Yang kedua adalah kecukupan makanannya. Ya. Ingat, lagi berolahraga, kemudian ada gangguan pencernaan, tentu tidak nyaman, ya, karena biasa memang pada saat bulan puasa itu banyak yang mengalami gangguan pencernaan. Dengan demikian, kita harus memperhatikan makanan-makanan apa saja yang harus kita hindari. Yang pertama adalah gorengan. Kita tahu gorengan itu biasanya asin, ya. Nah, kalau asin tadi lebih memudahkan kita untuk merasa haus. Jadi ini harus dihindari.
ya. Mungkin bukan tidak berarti tidak sama sekali, tapi kita minimalkan. Yang kedua adalah makanan-makanan yang berpotensi untuk mengganggu pencernaan kita. Misalnya makanan yang terlalu pedas, ya. Karena kalau perutnya tidak nyaman, tentu kita olahraga juga tidak tenang. Ya. Atau yang merangsang asam lambung. Misalnya saja makanan-makanan yang asam, ya, secara berlebihan. Ya. Contohnya saja, misalnya cuka dari suatu makanan, ya, secara berlebihan dikonsumsi, ya dapat mengganggu. Dan tidak hanya makanan, tadi minuman selain air putih juga ada minuman-minuman yang bisa mengganggu, ya, menyebabkan dehidrasi. Contohnya adalah kopi, teh yang kental. Itu pun harus kita usahakan diminimalkan. Ya. Dan yang paling baik adalah kita mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak cairan, misalnya melon, pepaya, ya, pir, Semangka, siangling. Dok. Mangga? Semangka? Maaf, apa? Buah semangka, Dok. Ya, semangka. Betul, tepat sekali, semangka. Ya. Semangka itu bagus sekali, ya. Kadar gulanya juga tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan rasa haus. Kalau gula itu terlalu banyak dikonsumsi, tentunya akan merangsang keluarnya hormon insulin yang tugasnya memang menetralkan kadar gula darah di tubuh kita. Tapi jeleknya, begitu kadar gula di dalam tubuh itu naik karena intake makanan yang manis, maka gula langsung ditekan oleh insulin. Drop. Nah, ini yang dapat merangsang rasa lapar. Bahaya, ya, selama bulan puasa. Jadi, makanan-makanan juga perlu diperhatikan. Nah, ini yang saya katakan. Lalu olahraganya. Kalau sudah minuman, makanan, olahraganya. Olahraga harus kita pilih, ya. Kita pilih olahraga yang ringan, intensitasnya tadi. Jenisnya ada dua, aerobik dan latihan beban atau anaerobik. Aerobik itu tujuan untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan tingkat metabolisme tubuh. Ya, itu dia. Ya. Dan yang latihan beban akan membuat kita bugar, kita nggak mudah lelah jadinya, nggak mudah ngantuk nantinya. Ya. Dan ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan, terutama untuk yang sudah terbiasa berolahraga nih. Ya, yang kalau yang belum berolahraga biasanya takut-takut, nggak mau olahraga terlalu. Iya, Dok. Ya. Namun yang biasa berolahraga ini harus mengingat bahwa jadi apakah dia itu olahraga lari, apakah dia olahraganya sepeda misalnya, ya, atau sepatu roda misalnya. Nah, itu harus benar-benar memilih jalur di mana dia harus berolahraga. Mengapa? Jadi jangan dibilang, oh saya harus muter Malioboro, misalnya. Muterin Malioboro. Itu biasa kalau lagi tidak bulan puasa. Tapi kalau sekarang, dia naik sepeda, sampai di tengah, kemudian lelah, nggak bisa mundur dia. Dia tetap harus maju. Nah, ini berpotensi untuk menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan dehidrasi. Dengan demikian, lebih baik kita memilih jalur yang melingkar tapi dekat. Dan usahakan 30 menit itu sudah cukup. Jangan banyak-banyak gitu. Ya, 30 menit sudah cukup untuk satu kali berolahraga. Kadang ada lagi yang mengatakan, dok, kalau 30 menit langsung gitu saya nggak sanggup, dokter, karena waktunya ini mepet, saya udah mesti kerja dan sebagainya. Oke, cicil. 10 menit, 10 menit, 10 menit. Ya, lo itu bisa daripada enggak, ya,
ya lebih baik cicil-cicil begitu sehingga dapat terakumulasi 30 menit untuk dalam satu hari, dan kita harapkan 5 kali dalam seminggu melakukan latihan tersebut sehingga 150 menit per minggu itu memenuhi anjuran aktivitas fisik dan olahraga yang sehat dari WHO. Kira-kira gitu, Mas. Oh ya, sebelumnya ini saya mohon maaf ya dok, kalau ada suara-suara di luar topik, karena kalau di tengah-tengah bulan Ramadan ini memang semua speaker-speaker masjid, langgar, musola itu semuanya anak-anak TPQ dan lain sebagainya itu mengaji dok. Nggak apa-apa Nggih. Mas, ya jadi kusuk Nggih, ya, nggih. benar-benar suasananya adalah suasana Ramadan ini, Nggih. ya kan? Iya dok. Silakan, nggak apa-apa. Kembali ke tema dok. Jadi barusan juga ada poin penting yang dokter sampaikan, bahwasannya kita harus memperhatikan asupan makanan yang kita makan. Jangan sembarangan memakan makanan yang ada. Padahal kita ketahui bersama dok ya, kalau di bulan suci Ramadan nih, wah begitu aneka ragam makanan tuh ada dok. Gorengan, kolak, dan lain sebagainya, yang bersantan, yang berminyak-minyak, semuanya itu kelihatan nikmat gitu dok, karena kita ada di bulan suci dan lagi menjalankan ibadah puasa. Jadi itu pesan yang patut kita pegang buat sahabat-sahabat Serikat News. Kita harus lebih memperhatikan lagi makanan yang kita makan, sehingga kita bisa tidak mudah lapar dan tetap menjaga stamina kita agar selalu fit. Dan ada yang menarik dok, tadi ada saran-saran olahraga dari dokter yang dapat kita lakukan selama beribadah menjalankan ibadah puasa, yaitu aerobik dan juga kardio. Nah, ini ada satu pertanyaan dok dari sahabat Serikat News, yaitu Mbak Ima Rahmani. Dok, latihan kardio low impact saat puasa sebaiknya dilakukan berapa menit ya dok? Mohon tanggapannya dokter kepada untuk Mbak Ima Rahmani, yaitu latihan kardio low impact. Seperti itu. Ya, jadi tadi sempat saya singgung, ya. Okay. Dari anjuran WHO, ya, itu kita diminta 150 menit per minggu. Jadi kalau kita berlatih 5 hari dalam seminggu, diharapkan 30 menit per kali. Per harinya 30 menit. Tadi bahkan saya katakan boleh dicicil. Namun, ini adalah anjuran yang berlaku untuk umum. Kenapa? Ada yang khususnya. Bagi orang-orang yang tertentu, mungkin tidak mampu untuk melakukan hal yang paling ringan pun selama 30 menit. Contohnya, ya, ada sahabat Serikat News yang kebetulan sedang menjalankan ibadah puasa dan berat badannya itu 120 kilo. Lalu dia mendengar acara kita hari ini dan dia mendengar katanya 30 menit dokter ya. Dok, boro-boro 30 menit, aku jalan 15 menitnya udah capek berat ini ya. Apalagi lagi bulan puasa, nggak sanggup saya. Loh, itu anjuran secara umum. Jadi kita sesuaikan, kita adjust kondisinya untuk yang bersangkutan. Oke, sanggupnya berapa? 15 menit? Oke, 15 menit. Kalau dikatakan 10 menit, oke 10 menit saja dulu. Sanggup nggak? Dicicil. Nanti pagi 10 menit, sore 10 menit, malam selesai sholat taraweh, sebelum nyampe ke rumah muter dulu 10 menit. Misalnya seperti itu. Kalau sanggup, jalankan. Dengan demikian 30 menit per kali itu dapat terpenuhi. Namun bila mana yang bersangkutan mengatakan bahwa dok, nggak sanggup dokter, saya cuma bisa 10 menit. Nggak apa-apa. Untuk kali ini kita berikan 10 menit. Tapi kalau terus dia lakukan, tubuh melakukan adaptasi. Tubuh melakukan adjustment. Dan yang pasti, dalam berolahraga, kita tidak hanya kardionya, jantung parunya itu, tapi otot-otot menjadi lebih kuat.
Karena itu latihannya ada latihan kardio dan ada latihan anaerobik, ya. Nah, latihan otot tadi. Nah, itu menjadi kuat lebih kuat untuk melakukan jalan yang lebih jauh. Lebih mampu untuk melakukan berolahraga lebih lama. Jadi mungkin setelah 2 minggu dari yang tadi 10 menit bisa menjadi 15 menit. Minggu kedua, ya, bisa begitu. Minggu ketiga mungkin jadi 20 menit. Dok, sampai lebaran juga belum bisa, dokter 30 menit. Nggak apa-apa, setelah selesai lebaran pun tidak berarti selesai dan nggak olahraga lagi, toh. Kan tujuannya adalah bagaimana selama masa puasa ini tubuh dijaga kesehatannya, bahkan ditingkatkan. Dan itu ingin kita pertahankan untuk jangka waktu panjang. Sehingga tidak hanya menjalankan ibadah puasa, tapi juga kita harapkan membuat kita menjadi lebih sehat, lebih bugar. Ya, disitulah. Jadi kalau sudah mampu 20 menit, pelan-pelan ditambah sampai dapat memenuhi kriteria tadi. Jadi dengan demikian, tadi pertanyaannya Mas Ima atau Bu Ima itu, Mbak Ima, itu 30 menit adalah anjuran. Tapi berapa mampunya disesuaikan. Tapi jangan jadi alasan. Males, katanya boleh. Ya udah 10 menit saja gitu ya. Nah, nantinya rugi sendiri karena kita kesehatannya tidak meningkat, ya. Jalan di tempat nantinya. Kira-kira begitu, Mas. Silakan. Baik. Jadi seperti itu ya, Mbak Ima, sahabat Ima, bahwasannya kalau menurut anjuran itu tetap 30 menit. Akan tetapi ketika kita berada di bulan puasa, kita sesuaikan dengan kemampuan yang kita bisa. Asalkan kita memiliki target di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, diusahakan bisa meningkat ya dok ya, step by step. Bukan hanya berhenti stuck atau stagnan di waktu tersebut. Seperti itu ya dok ya? Ya, setuju. Jadi tetap disesuaikan dengan kemampuan yang semampu kita. Seperti apa, tapi kita juga tetap harus memiliki target. Step by step yang akan kita capai. Baik dok, ini juga ada pertanyaan selanjutnya ini dok. Dari Mbak Margareta Putri. Selamat sore Mbak Margareta Putri. Jadi ini ada pertanyaan, dok, apakah benar jalan cepat adalah olahraga yang tepat di bulan puasa? Seperti itu dok, pertanyaannya dok. Terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau saya, yang kebetulan saya juga menulis buku tentang jalan sehat dengan sport terapi, ya, yang sudah cukup lama itu buku itu dijual, itu jalan cepat atau kita sebut sebagai brisk walking itu adalah memang yang termudah, yang pertama. Yang termudah, yang termurah, karena nggak perlu alat macam-macam. Kalau ada sepatu ya syukur, kalau nggak ada sepatu sandal ya boleh, ya. Kalau mau nyeker ya nggak apa-apa, selama aman, boleh. Dan yang ketiga adalah hal ini bila mana kita mampu jalan dan jalan cepat, menandakan kita cukup sehat. Perlu diingat, kalau ada orang yang nggak mampu jalan, berarti dia lagi nggak sehat loh itu mas. Jadi ini juga indikator. Ya. Jadi kalau ditanyakan, apakah benar ini paling bagus? Ya. Di masa bulan puasa, intensitasnya harus ringan. Jadi dengan jalan. Tapi kalau jalan saja, istilah orang Jakarta lenggang kangkung begitu, atau jalan kayak orang jalan di mall sambil tengok kanan kiri begitu, itu tidak banyak kita melatih otot kita. Tidak banyak kita melatih jantung dan paru kita. Kemampuan aerobiknya jadi tidak terlalu banyak. Tapi dengan kita jalan cepat, dan mau lebih aman, jalan biasa, jalan cepat. Jalan biasa, jalan cepat. Itu yang kita sebut dengan metode HIIT, High Intensity Interval Training. Artinya, kita biasa cepetin, istirahat lagi biasa, cepetin, dan pada saat berjalan dengan jalan cepat, mau tidak mau tangannya jadi begini. Dan lihat badan saya.
kita tanpa sadar kita melatih perut kita, melatih punggung kita, melatih otot-otot kita. Jadi tidak hanya jantung dan paru, tapi otot-otot pun terlatih. Dan pada saat kita mengayunkan langkah kita, mau tidak mau menjadi lebih cepat dan lebih jauh, kita juga melatih otot-otot tungkai kita. Dengan demikian, manfaat kesehatannya akan lebih cepat untuk kita peroleh. Kira-kira begitu, Mas. Menarik sekali ya, Dok ya. Bahwasannya dari pertanyaan Mbak Margareta Putri ini kita juga mendapatkan sebuah masukan dari dokter. Bagaimana caranya kita bisa berolahraga menggunakan cara dengan jalan cepat dikombinasikan dengan jalan biasa. Dan juga gerakan-gerakan ringan yang dapat melatih seluruh otot yang ada di tubuh kita ya, Dok ya. Tepat sekali. Tepat sekali. Jadi bagi sahabat-sahabat Serikat News yang masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di komentar. Kita masih memiliki waktu. Kita gunakan kesempatan yang sangat berharga ini. Kita bisa bertatap muka melalui telekonferensi, melalui live Instagram dengan Dokter Mikael ya, Dok ya. Jadi ayo kita Michael, Mas. Michael, mohon maaf Dok, Michael. Tapi memang kadang-kadang ada yang manggil Mikael, ada ya pokoknya macam-macam. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak tepatnya adalah Michael. Michael, Dokter Michael. Baik Dok. Mungkin ada trik yang belum dokter sampaikan kepada semua sahabat Serikat News yang menyaksikan dari rumah masing-masing, dari tempat dimanapun berada. Selain tadi itu ada 4 poin penting, memperhatikan asupan makanan, intensitas olahraga yang kita lakukan, lalu kecukupan nutrisi yang kita serap, memperhatikan makanan yang kita makan, dan juga pilihan olahraga yang tepat. Mungkin ada cara lain Dok untuk melengkapi semua ini Dok. Ada. Biar puasa kita tetap lancar, olahraga tetap bisa kita tingkatkan dan kita jaga. Seperti itu Dok. Ya, jadi yang saya mau sampaikan lagi adalah kita setelah menetapkan kondisi kita, ya sehat atau tidak, kita intake-nya, olahraganya, waktu berolahraganya. Waktu berolahraga. Mengapa? Kita mempunyai 3 waktu untuk berolahraga. Pagi, setelah sahur, ya, setelah sholat subuh, kemudian sore menjelang waktu berbuka, dan yang ketiga, selesai sholat tarawih. Yang mana, ini yang mau kita bicarakan. Ya, tentunya setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing, mempunyai kemampuan dalam memiliki waktu masing-masing, dan mempunyai tujuan dari olahraga masing-masing. Ya. Tinggal teman-teman dari Serikat News untuk memilih mana yang akan dipakai. Yang pertama, pagi hari setelah selesai sahur, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kita dapat jalan bersama keluarga keliling kompleks rumah. Ya. Namun tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya, mengingat tidak hanya keluarga kita, mungkin keluarga tetangga-tetangga yang lain juga ingin melakukan hal yang sama, apalagi setelah mendengar acara kita ini. Ya. Jadi harus pakai masker, ya, harus benar-benar menjaga jarak dan sebagainya. Kenapa kita pilihkan pagi ini? Pagi itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mengajak keluarga kita berolahraga. Perlu diketahui, pada saat bukan bulan puasa, pada saat yang biasa, ya, kita biasanya begitu bangun tidur, terburu-buru, sarapan, langsung pergi berangkat kerja, atau kita harus pergi mengantar anak, karena pada waktu itu tidak pandemi, gitu. Kalau sekarang kan sekolah dari rumah, gitu ya. Atau mau melakukan kegiatan yang lain. Terlebih lagi, bila mana jarak yang ditempuhnya harus jauh, ya. Jadi mau pergi ke kantor itu jauh. Jadi mau tidak mau, kita waktunya nggak banyak nih.
Nah, disinilah waktu yang tidak banyak itu kita dapat makan di pagi-pagi dan bersama dengan keluarga. Bisa dengan anak, istri, atau suami, bahkan dengan orang tua dan mertua. Bisa diajak jalan sama. Nggak pernah dapat itu kesempatan seperti itu di bulan-bulan yang lain. Hanya di bulan Ramadan ini. Itu satu. Iya. Tapi mau tidak mau karena waktunya pendek, olahraganya nggak boleh berat. Waktunya sebentar saja. Jadi memberi kriteria. Tadi Mbak Putri mengatakan jalan cepat. Boleh jalan cepat. Bayangkan kalau lari, bapaknya lari, anak ditinggal di belakang. Yang nggak nyaman lah. Gitu. Jalan cepat. Ajak anak sambil seperti bermain gitu kan. Itu dapat dilakukan. Apakah nanti jadi dehidrasi? Yang pertama, tidak berat. Yang kedua, tidak terik. Ya, mataharinya belum keluar. Jadi, pasti dapat dilakukan oleh seluruh keluarga. Nah, itu lebih banyak olahraga bersifat kardio yang kita sebut atau juga disebut olahraga aerobik untuk jantung paru, kesehatan ya, dan meningkatkan kesehatan kita. Namun bila mana ada yang sudah bekerja di kantor, kemudian mulai ngantuk, jam 3, jam 4 mulai ngantuk, apa yang mau dikerjakan? Olahraga di kantor. Dok, kantor aku ini bukan kantor yang besar, yang mempunyai fasilitas gym. Nggak ada di kantor saya. Jangan takut, yang namanya olahraga dibutuhkan hanya niat. Bila mana kita mempunyai niat yang kuat untuk menjadi sehat dan menjalankan ibadah puasa ini sampai selesai, tentunya kursi kerja, meja kerja, dinding di kantor kita, lantai di kantor kita dapat dipergunakan menjadi sarana untuk berolahraga. Misalnya saja, kita melakukan push up di dinding. Tidak perlu push up di lantai. Ya. Nah, kemudian, apalagi kita melakukan crunch atau reverse crunch. Kita menduduk di kursi kerja kita, yang penting kursi stabil ya, jangan goyang-goyang kursinya ya, jangan miring-miring. Itu kita sandar ke belakang, seperti selonjor begini, kemudian kita angkat kedua kaki. Mungkin teman-teman Serikat News, kalau ada yang mau mencoba juga boleh. Kita angkat kedua kaki dan kedua lutut kita, arahkan ke perut. Balikan lagi. Itu melatih otot-otot perut kita. Pada saat bulan puasa, kita harapkan berat badan turun, tapi perutnya kendor. Nggak bagus. Jadi inilah kesempatan yang bagus. Kita melatih otot-otot perut kita. Ya. Jadi hanya dengan seperti itu. Ya. Lalu kita mau latih lengan. Nah, lengan di sini yang biasa kendor nih, katanya. Terutama grup mak-mak itu. Ya kan? Ngeluh. Dok, Nil, kendor dokter. Oke. Ada meja makan toh? Kalau di rumah. Ada meja kerja toh? Kalau di kantor, nah, tinggal tangannya, kedua tangan letakkan di belakang, di atas meja, kemudian kita turunkan badan kita. Jadi seperti begini. Nah, ya, itu saja sudah dapat mengencangkan. Jadi mudah-mudahan pada saat lebaran bisa pakai baju baru dan perutnya lebih kecil, tangannya lebih kencang. Ya, nah itu dapat kita lakukan pada saat menjelang waktu berbuka. Apakah hal itu dapat mengganggu puasa kita? Mungkin bisa kalau terlalu berat, tapi ini kan nggak berat, bukan di lantai. Dan kalaupun haus, waktu menunggu saat berbuka itu tidak panjang. Dengan demikian, biasanya masih mampu dilakukan. Nah, bagaimana dengan malam hari? Untuk atlet-atlet saya, tadi saya lihat ada salah satu teman Serikat News, ya, Coach Felix, ya, yang kebetulan tinggal di Malang juga, ya. Nah, itu atlet-atlet kita yang dilatih oleh Coach Felix itu tidak mungkin cuma latihannya itu jalan pagi setelah sholat subuh ataupun di kursi, nggak cukup untuk pertandingan. Apalagi kita mau bertanding, bentar lagi mau ke Malaysia, kita mau ke Singapura, dan sebagian juga ada yang mau ke Spanyol. Itu nggak bisa. Nah, dapat dilatih. Bila mana atlet tadi tetap mau berpuasa, kita akan minta latihannya itu setelah selesai sholat tarawih.
sudah makan, sudah minum, latihan seberat-beratnya sakarepmu, boleh sana. Ya kan? Oh, iya. Karena kalau sampai haus, tinggal minum. Kalau lapar, masih bisa makan. Kalau capek, tinggal tidur. Dengan demikian, tergantung daripada kebutuhan, kemampuan kita pada saat ini. Mau dilakukan kapan? Pagi boleh, sore boleh, malam pun boleh. Kira-kira begitu. Iya. Kalau boleh dok, menyimpulkan, idealnya dokter lebih menyarankan di waktu apa dok? Kalau Di antara saya, pagi, karena siang, sore, malam itu dok. ya, kalau saya berhubung kita bicara untuk umum, karena kan komunitas kan orangnya kan sedikit. Komunitas yang lebih besarnya lagi adalah komunitas masyarakat yang cinta olahraga, menyerupai atlet. Ya. Nah, itu nggak banyak. Jadi yang lebih banyak adalah komunitas masyarakat, terutama karena di Serikat News teman-teman banyak yang wartawan ini. Yang olahraganya susah, jadi kita pilihkan pagi yang pasti ringan dan pasti dapat dilakukan. Karena cuma jalan-jalan cepat, seperti yang pertanyaan tadi Margareta Putri. Dengan demikian, itu adalah waktu yang terbaik. Tapi bila mana kita ingin pilih waktu yang lain, silahkan. Dan pasti sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan dari diri kita pada saat ini. Jadi jangan berpikir, dok, dulu dok ya, 5 tahun lalu, saya tuh sanggup dokter, lari sampai dulu. Sekarang nggak pernah lari. Dulu beratnya 70 kilo, sekarang udah 98 kilo. Ya beda kondisinya. Jangan dibicarakan yang dulu, ngomong yang sekarang-sekarang aja. Kira-kira begitu, ya. Ya, Mas, silakan. Baik, baik dok. Berhubung kita juga ini sudah ada di ujung acara dok, mungkin bagi sahabat Serikat News di waktu yang masih ada, apakah masih ada pertanyaan lagi yang kita dapat sampaikan kepada dokter Michael? Masih bisa, masih kita buka untuk dituliskan di kolom komentar. Baik dok, jadi memang ada 5 poin yang sangat penting untuk kita perhatikan ya dok ya. Jadi ini untuk meresume atau mereview kembali apa yang kita obrolkan kurang lebih 1 jam ini dok. Jadi bagaimana caranya kita tetap bisa berolahraga dengan maksimal, menjalankan ibadah puasa dengan baik, lancar, tidak ada gangguan. Jadi puasa tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berolahraga. Jadi yang pertama kita wajib, hukumnya wajib berarti ya dok, untuk melaksanakan sahur. Ya dok ya? Iya, betul. Setuju. Ya, jadi bagi sahabat-sahabat jangan malas untuk bangun sahur karena itu adalah asupan pertama kita untuk starting point kita untuk menjalankan aktivitas selama bulan suci Ramadan atau menjalankan ibadah puasa. Jadi harus memperhatikan input makanan yang kita makan. Lalu kita harus pinter nih memilih dosis dan intensitas yang kita lakukan selama melakukan olahraga supaya tubuh kita tidak kaget, tubuh kita tidak kekurangan cairan sehingga kita tidak lemes, letih, lunglai ya dok ya. Lalu kita juga harus memperhatikan asupan makanan, memilih olahraga yang tepat, aerobik, lalu ada latihan kardio, kita kombinasikan bagaimana dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang terakhir, memilih waktu yang tepat, meskipun dalam olahraga sebenarnya tidak pandang waktu. Kapanpun, dimanapun kita tetap bisa berolahraga. Demikian ya dok ya? Ya, setuju mas. Baik, mungkin ada closing statement dari dokter sebelum kita mengakhiri obrolan yang sangat berharga pada sore hari ini dok. Sebelum kita akhiri, karena kita juga mungkin sahabat-sahabat Serikat News sudah mulai menyiapkan menu buka puasa, seperti itu dok.
Ya, jadi kalau tadi Mas sudah merangkum semuanya dengan sangat baik, ya apa yang kita bicarakan pada hari ini. Nah, tinggal saya mungkin memberikan sedikit pesan sehubungan dengan olahraga. Pendapat masyarakat itu saya yakin mereka sadar sepenuh-penuhnya bahwa olahraga tadi baik untuk kesehatan. Ini yang ada di dalam benak masyarakat. Dan itu benar sekali. 100% saya setuju. Namun, terkadang setelah itu ditingkatkan lagi ini. Ada pendapat yang lain adalah kalau olahraganya ringan seperti yang dibicarakan hari ini di Serikat News itu saja sudah bagus buat kesehatan dan puasa, kalau gitu saya bisa olahraganya lebih berat, lebih bagus lagi dong. Dan atlet yang berolahraga sangat-sangat berat itu adalah seorang yang super sehat. Saya jawab salah. Karena bagaimanapun juga ada sesuatu yang kita. Jadi seperti lintasan peluru, ya. Kalau kita tidak olahraga tidak sehat, kita berolahraga lebih sehat, olahraga lebih banyak lebih sehat, tapi setelah itu mau dipaksakan lagi, bukan naik kita malah turun. Malah lebih memungkinkan untuk cedera, lebih memungkinkan untuk dehidrasi. Hal yang sama, kebetulan banyak teman-teman saya selama bulan puasa bertanya pada saya, Mike, gue lagi mau puasa nih Mike. Kalau gitu, gue puasa sekalian olahraga. Lu gue denger olahraganya tuh ringan-ringan gitu, gue mau olahraga lebih berat. Hati-hati. Dia bisa turun dengan bagus, tapi ada kemungkinan menjadi sakit. Ya, menjadi dehidrasi, menjadi cedera. Karena itu hati-hatilah dalam berolahraga, karena olahraga tadi dapat kita katakan seperti pisau, bisa memotong, tapi juga bisa terpotong kitanya. Nah, pergunakanlah seringan mungkin intensitasnya, kemudian bahkan kita tingkatkan sesuai dengan tingkat kemampuan kita pada saat itu. Kira-kira begitu, Mas. Jadi itu tadi sahabat Serikat News, pesan akhir dari Dr. Michael bahwasannya ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak ada alasan untuk tidak berolahraga. Tapi olahraga yang seperti apa? Harus olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita sesuaikan intensitas olahraga yang kita lakukan sehingga badan kita tidak mengalami gangguan dan tetap lancar menjalankan ibadah puasa. Demikian ya dokter? Ya, betul sekali. Terima kasih. Baik. Oke. Terima kasih sebelumnya ini dokter atas waktu yang mungkin singkat tapi sangat berharga, memberikan pandangan, memberikan wawasan kepada kita bahwasannya pentingnya olahraga untuk kesehatan tubuh kita semua yang menyaksikan sahabat Serikat News. Jadi apabila ada salah kata saya juga mohon maaf ini dokter, karena juga baru tadi malam saya dihubungi oleh direksi Serikat News. Tidak apa-apa, saya juga terima Jadi kasih. saya sangat mewakili seluruh. Saya juga terima kasih sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dengan sahabat-sahabat di Serikat News. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, dan bagi kelangsungan ibadah puasa kita. Ya, dan sekalian saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Mungkin masih sekitar 50 menit lagi, ya, tapi saya ucapkan dari sekarang. Terima kasih, Mas. Ya. Kalau di Malang kurang 25 menit ini dok, sudah buka puasa dok. Oke, kalau gitu. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi dok.
Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di lain waktu. Sehat selalu dokter, beserta keluarga, beserta jajaran direktur yang ada di sana. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan lancar menjalankan. Kami titip atlet-atlet nasional Indonesia. Semoga tetap bisa menjaga harkat, martabat, nama baik negara kita. Salam olahraga dokter. Salam olahraga. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman sekalian, teman-teman Serikat News, para direksi ya dan sejawat sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat sore dokter. Selamat sore. Saya izin live ya. Oke, ya dok. Yuk, permisi teman-teman. Oke.